Oke guys, masuk lagi Honda Beat New ya dengan kendala kunci on itu ininya tidak menyala ya. Si indikatornya tidak menyala. Indikator tidak menyala, terus dihidupkan itu susah ya, susah hidup, bahkan hidupnya juga tidak normal. Setelah saya melakukan pengecekan pertama, saya ukur dulu ya arus dari akinya ini, kita lihat. Untuk teman-teman kalau nemu kasus seperti ini jangan panik dulu ya. Kita lihat ya tegangan akinya. Oke, kita lihat. Kita cek pakai apometer aja ya. Dengan skala 20 volt. Dan kita bisa lihat ya di sini tekanannya 15, tegangannya 15 volt lebih. Berarti ini menandakan si akinya bagus. Oke, yang pertama itu. Nah, yang kedua, dikarenakan arus dari akinya ini normal, langkah kedua kita pindah ke sikring. Barangkali ada yang putus karena ini bisa dilihat ya kemarin bekas banjir. Jadi si motor ini kebanjiran air ya, melewati jalan yang berair begitu. Nah, langsung mati dia. Dikontak pun dia tidak mau hidup ya. Dikontak pun dia tidak mau hidup dan hidupnya juga susah. Oke. Langkah pertama kita cek dulu sikringnya ya. Oke guys, karena sikring dicek bagus semua, saya akan coba dulu ya menggunakan scanner ya. Menggunakan scanner. Oke, soalnya ini belum dipasang ya, belum dipasang. Jadi si motor ini itu kemarin tuh bekas banjir. Nah, indikatornya pun bahkan sampai sampai kilometer ke atas pun itu tidak menyala ya, tidak menyala. Dari sikring sudah saya cek. Tidak ada yang putus, tidak ada kendala juga ya. Oke, saya akan menggunakan scanner dulu ya. Nah, buat teman-teman jangan panik dulu, jangan jangan shock dulu ya melihat kejadian seperti ini. Oke. Yang pertama kita pasang dulu ya akinya. Pasang dulu aki. Susah guys. Oke guys, susah banget nih. Kependekan ini si baut akinya ya, kependekan. Pasang tadi sikring sempat dicek juga bagus. Nah, sekarang seketika aki sudah dipasang, saya mau tahu nih ada yang short enggak begitu. Oke. Ini kunci kontak masih mati ya. Oke, sikring sebelah ini harus ada arus dulu ya, yang sebelah kiri ini sebelum kunci kontak on. Oke. Nah, kita kunci kontak on, si sikring ini harus menyala semua ya. Nah, dan kita lihat ini mati ya. Apakah sikringnya yang putus ataupun ada korosi di bagian bawah. Oke, kita bisa lihat ya, bagus. Nah, bagus ya. Ini sikring bagus, tidak ada yang putus. Tapi di sini arusnya ada ya. Arusnya masuk. Sebelah sini masuk. Nah, kita coba tancapkan lagi. Si full pump ini tidak menyala ya, kawan. Tidak menyala. Bentar. Kalur. Dan bisa dilihat ya, ini masih mati ya, kunci kontak on ini masih belum nyala. Ke bawah lagi. Kita ke bawah lagi.
Kalau untuk arus di sini waduh, mati lagi nih. Nah, ini mati lagi kan. Nah, kita copot si kring ini ya, kita copot dulu semuanya. Oke. Yang pertama, si kring yang pertama bagus. Si kring yang kedua bagus, begitupun yang ketiga. Kita langsung cari arus dari lubang sekringnya ini. Nah, ini ada. Nah, ini juga ada ya. Ini ada. Karena untuk arus dari yang sebelah sini ini kan mengandalkan sikring dari sini ke sebelah kanannya, ke sebelahnya lagi. Oke, kita pasang satu-satu lagi. Ini sudah dibersihkan ya teman-teman. Sudah dibersihkan. Pasang langsung cek. Oke, nyala. Satu lagi. Pasang langsung cek. Nyala juga. Pasang langsung cek. Nah, ada yang aneh nih. Ketika kita pasang sikring yang ujung, ini yang menuju ke kunci kontak itu ternyata dia mati semua ya. Mati. Yang kalau yang ini masih standby ya. Ini masih nyala. Nah, yang ini mati. Oke, berarti kan kalau kunci kontak on, si arus ini kan sudah mengalir dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke, kita buka lagi yang sebelah kirinya. Kunci kontak kita matikan dulu. Oke. Dicek ya, bagus. Tidak terjadi short atau putus. Oke, sikring 5 ampernya kita cek lagi. Bagus ya, bagus. Yang terakhir. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada yang namanya korosi ya. Nah, jadi yang sikring yang sudah saya ganti ke sikring 20 ampere ini ternyata ini bawaannya bukan 20 ampere ya, ini sengaja saya kasih yang lebih gede karena motor ini awalnya itu ada histori ya, ada histori suka putus, dan setelah dicek lagi ada kabel yang konslet dan ternyata sudah diperbaiki dan alhamdulillah bagus. Nah, jadi permasalahannya ya, permasalahan ini yang pertama, tidak menyalanya ke indikator ke atas saat kunci kontak on, ternyata ada salah satu sikring ya atau fuse yang terjadi korosi ya. Nah, dan ini korosinya ini sebentar lagi dia bakal putus. Oke, bakal putus. Nah, oke, kita akan ganti dulu nyanak sikring hiji neng. Oke. Dan ini ya, kita ganti dulu si fuse yang tadi berkarat, yang hampir putus, kita ganti. Ini kunci kontak saya masih off ya, takutnya nanti ada aliran listrik yang terkejut begitu ya. Oke, ketika sudah dipasang, jangan lupa kita teman-teman cek lagi harusnya ada. Ini sebelum kunci kontak on. Oke, nah kita on dulu kontaknya. Nah, terdengar pulpa bunyi, indikator terlihat menyala. Oke, untuk memastikan kita cek lagi ya fuse semuanya. Oke. Nah, ada semua. Kita lakukan pengetesan. Kita akan hidupkan motor ini. Nah, dan berhasil ya. Motor ini hidup. Nah, untuk kendala selanjutnya kita akan scan lagi ya, karena ini ada berbet juga. Nanti kita akan kembalikan ke mode awalnya, kita akan reset ya. Oke, motor sudah hidup normal, kita matikan dulu. Oke,
Dan kita akan scan dulu ya. Baik. Tinggalin. Oke, kontaknya kita on. Langsung saja kita masuk ke diagnosa. Kita cari ya Honda. Nah ini dia. Langsung saja kita scan otomatis untuk melihat data-datanya. Oke, terbaca ya. Honda PGM FI. Oke, langsung kita sambungkan ke ECU-nya. Kita cari dulu informasi mengenai histori ataupun data-data yang tidak berjalan lancar. Oke, langsung saja kita ke pembaca tampilan data. Ini jelas gak teman-teman? Nah, di sini kan posisi motor mati, putaran mesin terbaca 0, bukaan gas. Nah, kita lihat dulu kan ini permasalahannya kan curiganya itu di injektor barangkali keborosan atau keiritan dan tidak berbet juga ya. Oke, langsung kita hidupkan dulu sambil lihat datanya. Oke, nah ini ya tekanan injektor ini. Nah, gas masih belum turun ya, masih di 1300-an. Nah, untuk idle di kisaran 1200-1300, ini tekanan injektornya harus 2, oke lah 2,6 second ini masih dibilang normal. Kalau teman-teman ada data injektor terbaca 3 lebih itu dipastikan bakal boros. Oke, kita baca dulu data-datanya di sini semua. Oke, kita samping. Sensor-sensornya aktif berjalan. Kita halaman berikutnya. Oke. Oke. Bagus ya. Normal semua. Nah, kita matikan dulu. Standar samping aja ya, standar samping aja. Oke, dan kita akan melakukan reset. Penyesuaian setelan itu kita langsung reset ECU. Oke. Kita tekan oke lagi ya. Nah, beberapa tipe kendaraan motor setelah reset ECM dibutuhkan instalasi learning ECU lanjutan. Oke. Untuk mereset ECM sepenuhnya putar kunci kontak off dan on kan dalam 10 detik. Oke. Oke. Begitu ya teman-teman. Jadi kendala motor ini yang pertama sikringnya putus, yang kedua motor ini kan susah hidup ya. Nah, pas dicek itu mungkin untuk kendala pertama itu adalah si sikringnya yang putus. Nah, untuk yang kedua ini kan motor ini kan tadinya kan tekanan injektornya kan tinggi ya, boros. Jadi berbetnya itu akibat terlalu boros. Nah, sudah diganti barusan, mohon maaf saya tidak lihat videonya. Injektornya diganti dan normal. Oke ya, begitu ya teman-teman. Jadi gak usah panik untuk kunci kontak di on tidak menyala ke atas itu dikarenakan sikring yang tadi putus. Yang pertama itu, yang kedua untuk settingan bahan bakar dan tekanan injektornya itu sudah diganti dan di reset juga ya. Oke, mungkin sementara itu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Water